Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Baik, selamat siang teman-teman. Siap. Gimana, masih semangat siang ini? Masih. Wala, tadi pelajaran fisikanya bisa ya? Sama terus. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas nih mengenai apa itu peralatan liturgi, ya kan? Ya benar. Masih ingat nggak peralatan liturgi kan ada dua tuh, satu alamiah, satu buatan. Kita mempelajari yang mana? Alamiah atau yang buatan? Buatan. Oke, tepat sekali. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas masih berkaitan tentang liturgis, di mana kita akan membahas mengenai tata gerak dan sikap tubuh kita dalam mengikuti perayaan liturgis. Perayaan liturgis itu bahasa lainnya kalau kita tahu ya, misa. Pasti teman-teman semua kan Katolik kita kan semua. Pada hari Minggu bisa kan? Bisa Pak. Bisa. Roy? Ya pernah. Bisa nggak hari Minggu? Tadi terlambat sebenarnya. Sering terlambat hari Minggu? Ya kadang-kadang. Tapi Berarti- kebanyakan sih. Berarti muncul kecurigaan frater bahwa sepertinya nggak menghayati nih pada saat misa itu tata geraknya seperti apa. Jangan gitu brother. Oke. Maka dari itu kita akan membahas mengenai sikap tubuh dan tata gerak liturgis kita. Oke? Kayaknya ada yang kurang ya? Apa tuh yang kurang dari pengajaran kita? Belum doa. Seorang Katolik sejati Aku- saling beriman terus berdoa. Roy kebiasaan buruk. Ya. Marianus, kita percayakan pemimpin doa kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat yang masih Kau berikan kepada kami hingga siang hari ini. Pada siang hari ini kami akan memulai pelajaran agama yang akan membahas tentang sikap dan tata gerak kami dalam perayaan Ekaristi. Berkatilah kami agar dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik, dan berkati juga latar kami agar dapat sabar mengajari kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Marianus, doanya sangat baik menguji kesabaran Pater. Sabar ya brother. Ya. Kita akan belajar tata gerak dan sikap tubuh saat misa lah, teman-teman. Saat misa. Apaan tuh brother? Rata-rata kekurangan seni-seni gitu. Jadi kalau nulis agak nengak-nengak mobil. Seni apa ya? Nah, sebelum masuk ke materi ini, Frater akan menjelaskan dulu apa yang tujuan kita untuk belajar ini. Yang pertama, kita itu akan mengetahui bersama-sama nih nanti seiring berjalannya pembelajaran ini mengenai apa aja sih tata gerak liturgi itu. Ada banyak pasti kan. Nanti kita akan mempelajarinya. Yang kedua, kita akan mempelajari juga apa sih makna dari setiap gerakan itu. Nah, kita langsung mulai dari sikap liturgis yang pertama. Tata gerak dan sikap tubuh saat misa. Nah, teman-teman, tata gerak dan sikap tubuh saat misa ini tidak serta-merta diputuskan oleh beberapa orang ya. Cara tata gerak kita ini ada lembaga yang memutuskan, dan kita akan juga mengetahui ada buku yang mengatur tata gerak liturgis itu. Nah, pasti teman-teman baru dengar. Nama bukunya ini PUMR. Tata akan tulis ya. Apa itu kan? Oh, itu akan nyusul singkatannya. PUMR. Singkatannya itu ialah Pedoman Umum Misale Romanum. Inilah buku yang berisi tentang bagaimana tata gerak liturgis. Begitu juga dengan minggu lalu kita belajar mengenai perayaan liturgi, itu juga dibahas oleh buku PUMR ini. Nah, untuk tata gerak liturgis ini PUMR nomor 43. Ya, pasti teman-teman semua akan bingung kan bagaimana bentuk bukunya. Nanti itu akan kita minggu depan lah kita bawa bukunya ya. Minggu depan kita bawa. Nah, di dalam buku PUMR nomor 43 itu dijelaskan bagaimana sikap tubuh liturgis itu saat misa ya. Saat misa dari pembuka sampai penutup. Nah, Pak akan menjelaskan. Sikap yang pertama dijelaskan yaitu sikap berdiri. Sikap berdiri. Nah, pada saat apa aja kita melakukan sikap berdiri pada saat misa itu?
Pembukaan. Tepat sekali Ciko. Pembukaan. Penutup ya. Udah penutup aja brother. Ya kan sikat-sikat berdiri ya Roy, jangan langsung cepat-cepat mau pulang ya. Kebiasaan. Sabda brother. Ya, pada saat sabda. Tepatnya pada saat baca Injil kan? Injil. Terima komuni brother. Iya tepat sekali. Komuni. Doa umat brother. Doa umat. Ini ya gambaran umumnya ya, pada tata gerak ini berdiri ini kita bagian-bagian membuka penutup sabda, komuni dan doa umat. Secara keseluruhan berdiri. Udah pernah semua teman-teman. Nah, yang kedua yaitu sikap duduk. Nah, duduk ini biasanya Vincent paling suka ya kalau duduk ya. Nah, sikap duduk ada yang tahu pada saat apa aja kalau bisa? Bacaan. Bacaan ya. Bacaan pertama, kedua, Mazmur. Ada lagi yang tahu? Amsal? Homili Amsal. Tadi kan sudah jawab. Injil, Injil, homili. Atau bahasa lainnya? Khotbah. Jamita brother. Apa? Jamita. Ya. Pada saat apa lagi? Persembahan. Ya, persiapan persembahan. Persiapan persembahan. Masih ada pasangannya ini. Marianus, komuni. Setelah komuni kita ngapain? Doa hening namanya. Dan kita duduk kan? Nggak mungkin berdiri kan? Iya brother. Doa hening komuni. Oke, udah ada dua sikap ya, berdiri, duduk, dan pada bagian apa saja kita sudah tahu. Nah, tiga berlutut. Nah, berlutut ini. Pada saat apanya berlutut? Saat doa syukur agung. Doa syukur agung. Satria, pada saat apa aja kita berlutut Satria? Kalau misa itu? Setelah komuni, ya bisa duduk, bisa berlutut, oke lah. Tergantung penghayatan iman kita ya. Doa komuni lah bilang. Pada saat doa tobat. Bagaimana dengan anak domba Allah? Iya. Ya, berlutut atau berdiri? Berlutut brother. Berlutut ya, bisa berlutut, bisa berdiri ya, teman-teman. Bisa kedua. Anak domba Allah, kata sikat ada ya. Pada saat apa lagi? Litani brother kalau ada brother. Oh, ditadi kalau ada ya. Pintar juga orasi ini, Bang. Remehnya brother ini. Nah, nih. Oke. Udah cukup ya? Berdiri, duduk, berlutut, dan sudah tahu pada saat bagian apa aja. Yang keempat, Masih ada lagi brother. masih. Yang keempat ini hampir sama dengan berdiri ya. Brother aku sendiri, berlutut, nggak muat. Yang keempat, umumnya sebenarnya ini yang pertama sih, cuman terbalik kreativitas. Apa tuh? Yang keempat namanya perarakan. Tadi ngomong nih. Perarakan. Ada tahu perarakan itu sandingannya dengan apa ya? Kata sandingannya perarakan. Beriringan enggak brother? Beriringan. Iya. Ada yang tahu? Pada saat apa aja prosesi perarakan itu atau proses beriringan itu? Lagi pembuka. Ya, lagu pembuka. Lagu penutup. Lagu pembuka ya. Penutup brother. Lagu pembuka. Sebenarnya sih persiapan ada dua, lagu pembuka dan lagu penutup. Satu lagi brother. Masih ada satu lagi? Ada brother. Apakah itu? Kalau persembahannya dari belakang kan? Benar sekali. Ini hampir kita lupakan ya. Mungkin tergantung stasi kita masing-masing ya bagaimana cara persembahannya. Cuman bisa juga pada saat prosesi persembahan. Itu brother dari persembahan apakah sama itu dengan itu brother? Ya, bisa masuk satu persatu. Itu namanya inkulturasi. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sabar, aman. Kayak udah tahu kan tata gerak liturgis dan bagian-bagiannya pada saat misa. Ada yang kurang jelas untuk bagian ini? Ada yang ingin bertanya? Atau sudah sangat jelas? Brother. Ya, Berdiri itu yang idealnya gimana sih brother? Kok berdiri itu? berdiri yang ideal. Itu nanti akan kita bahas di bagian makna.
Nanti kita akan sedikit praktik lah. Tapi nanti Fatra aja yang praktik, kalian kan duduk kan. Kalau praktik duduk baru kalian. Oke. Pater. Ya. Itu yang sebelum masuk itu kan apa, sebelum wilayahnya misa itu masuk, umat masuk yang berbentuk itu apakah tidak masuk juga dalam ketika umat masuk? Ketika umat masuk ya, oh iya ya, itu kan untuk pas kita masuk pertama kali ke gereja ya. Kalau bisa untuk menghadap altar kita menunggu. Tapi kalau ada tabernakel dekat altar itu, sampingnya kita melakukan prosesi berlutut. Oh ya, itu jangan lupa ya, Amsel telah membuka cakrawala kita ya. Karena berlutut juga masuk pada bagian itu. Oke, kasih Amsel. Kita hapus dulu. Kita masuk pada bagian makna tata gerak liturgis. Apa sih makna dari berdiri, makna dari duduk, makna dari berlutut, makna dari prosesi berangkat. Jadi duduk itu nggak hanya sekedar duduk ya. Kalau untuk misa, pada saat misa. Oke, kita masuk ke bagian maknanya nih. Makna tata gerak liturgis. Biar bahasanya sedikit intelektual dan akademik ya, kita tata gerak liturgis. Satu bahasa lain tadi, sikap dulu saat misa. Makna yang pertama, prosesi perarakan. Apa sih maksud dari prosesi perarakan pada saat lagu pembuka dan lagu penutup, dan juga tamat pada saat mengantar persembahan itu ya? Maknanya itu, Brother, kayaknya aku tahu lah apa maknanya. oh ya Ray, mungkin bisa menjawab. Itu maknanya itu brother, menyambut kehadirannya brother. Menyambut kehadiran. Cepat sekali Roy ini, memang ada menyambut ya, penyambutan. Bagus ya, lepas. Maknanya penyambutan akan kehadiran Yesus Kristus. Nah, biasanya sifat dari perarakan ini, proses perarakan ini ialah sifatnya itu, ya, tepat sekali seperti yang Ciko bilang, megah, bersukacita. Jadi salah pembukaan sama penutup itu kan sah-sah aja kayak dinantikan ya. Jadi kita menyambut Tuhan itu dengan penuh sukacita. Apalagi lagu penutup yang kedua, berdiri. Nah, Tata akan jelaskan juga nanti apa sih posisi berdiri yang ideal itu ya. Berdiri aja ada idealnya. Bayangkan. Apalagi maknanya ya. Apa sih makna dari sikap berdiri? Yang pertama, Tata mengajarkan menurut buku PUPR tadi ya, nomor 43. Makna yang pertama itu bentuk penghormatan. Ternyata berdiri itu juga bentuk penghormatan ya, gak hanya membungkuk seperti ini, tapi berdiri juga. Ada lagi kayaknya saya tahu saja. Ciko ini paling aktif di kelas ya. Kesiapsediaan. Kesiapsediaan. Masih lagi selain sikap kesiapsediaan, yaitu sikap yang paling simpel ya, paling mudah itu bentuk perhatian kita. Perhatian, makanya kita berdiri. Contohnya kan seperti pada saat kita membaca Injil kan kita berdiri kan, itu berarti kita harus fokus pada sabda Allah, tepatnya pada saat Injil. Nah, bagaimana sih posisi berdiri yang ideal? Pada saat bisa contohkan sejenak ya, walaupun agak goyang, seperti inilah teman-teman. Nah, berdiri ideal, tegak ya, badan terus tegak, dada ini. Nah, terus jangan lupa tangan juga seperti ini. Dikatung ini. Makna yang ketiga ialah makna yang ketiga, sikap tubuh yang ketiga. Maknanya itu apa? Ini yang paling nanti-nantikan. Sikap duduk. Apa sih makna dari sikap duduk itu? Istirahat. Iya, beristirahat ya, itu simpelnya. Beristirahat. Yang kedua, makna dari sikap liturgis duduk ini yaitu menanti. Menanti, menunggu, atau sama juga dengan berdiri, memperhatikan. Seperti yang tadi Pak bilang, pada saat bacaan pertama, bacaan kedua, pada saat Mazmur juga. Dan yang paling penting, setelah beristirahat, menanti dan menunggu, posisi duduk yang ideal itu seperti apa sih? Kalau berdiri kan nanti udah praktekkan. Nah, posisi duduk yang ideal itu ialah harus tenang. Lalu sikap yang terakhir, apa maknanya? Yang keempat, berlutut. Apa sih makna berlutut ini pada saat misa? Menyembah kader. Ya, Ciko lagi-lagi
Maknanya ialah menyembah, bentuk penyembahan diri ya. Menyembah atau penyembahan diri. Ada yang tahu lagi makna lainnya? Sesal dan tobat, brother. Ya, sesal dan tobat seperti yang saudara Amsyad bilang pada saat doa tobat. Makna selanjutnya ialah selain dari dua hal itu menunjukkan ketidakpantasan kita. Kita kan tidak layak di hadapan Tuhan, jadi kita harus berlutut. Bisa juga dengan sikap lain yang membungkuk. Cuman ini yang Frater jelaskan, sikap ini sikap-sikap umum yang kerap kali kita lakukan dan pasti kita lakukan. Berlutut, berdiri, duduk, dan prosesi perarakan. Sikap menunjukkan makna ketidakpantasan kita, ketidaklayakan. Nah teman-teman, jadi inilah gambaran umum dari sikap tubuh dan tata gerak kita pada saat itu. Kita sudah mempelajari apa itu jenis-jenis dari tata gerak itu sendiri. Pada saat misa itu, kapan aja kita menggunakan sikap-sikap itu, berdiri bagaimana, pada saat kapan, duduk pada saat kapan, berlutut pada saat kapan, dan proses perarakannya juga. Begitu juga dengan maknanya. Nah, karena waktu kita juga sisa 15 menit lagi nih, Frater membuka forum lah. Apakah misalnya penjelasan Frater kurang jelas, mungkin ada dari teman-teman kelas yang ingin bertanya. Singkat dulu ini. Ya, Kenapa dibedakan bacaan pertama, kedua dan Injil? Oh, bacaan pertama dan dulu dan dulu. Dan Injil kita berdiri. Kenapa itu bacaan? Oke, Frater akan masih juga. Oke, baik saudara Vincent. Apa sih mengapa pada saat baca pertama dan kedua itu duduk, pada saat Injil itu kita berdiri? Yang pertama kita harus ketahui dulu ya, Injil, bacaan Injil. Ini kan lebih kita menceritakan tentang kisah Yesus Kristus ya. Kisah Yesus Kristus. Inilah tujuan utama kita mengapa kita ke gereja ya, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan bacaan pertama dan bacaan kedua ini lebih mengarah kepada kisah-kisah nabi-nabi ya, para tokoh-tokoh agama lainnya. Ini dari isi bacanya dulu. Dari sini pasti kita sudah mengetahui ibaratnya ada kedudukan lebih tinggi di antara dua bacaan ini ya. Otomatis yang ini lebih tinggi kedudukannya. Bukan berarti ini rendah. Nah, persoalannya itu kenapa sih ini duduk? Mas saya bertanya, apa ini duduk dan harus berdiri? Nah, ini teman-teman, bacaan pertama dan Injil ini sifatnya mendukung bacaan Injil ini. Karena mendukung bacaan Injil ini, jadi para pembesar kita, khususnya yang mereka yang membuat kedudukan hari ini ya, menetapkan untuk melakukan sikap duduk, sikap tenang aja untuk mendengarkan bacaan pertama dan Injil ini. Sedangkan untuk bacaan Injil ini, karena menceritakan tentang kisah Yesus Kristus yang kita muliakan, dan otomatis sifatnya harus lebih mengagumkan isi dari bacaan Injil. Nah, bagaimana sikap kita untuk mengagumkan itu? Sikap kesiapsediaan kita yang lebih besar lagi, yaitu kita harus berdiri. Apalagi kan pada saat bacaan Injil ini kan prosesnya lebih di mana ya? Kalau bilang ya, lebih sakral begitu, lebih sakral. Apalagi kalau misalnya imam kan udah keluar dari apanya mimbar utamanya itu, dia kan ada proses pelatakan kan, mengangkat evangelium atau itu terus harus sampai ke apa nama untuk bacaan Injil itu? Abo. Terus sampai di Abo kan masih ada prosesi lagi kan? Begini, makanya itu tandanya apa? Keagungan Allah yang akan kita dengarkan. Nah, terus yang simpannya lagi mungkin kita nggak memperhatikan. Kita bisa lihat dari siapa sih yang membacakannya. Nah kan, kalau baca pertama dan Injil kan umat biasa ya, dan tanda kutip umat awam. Dan bacaan Injil ini pada saat misa dikhususkan untuk mereka yang kalau berjubah, imam, paling tinggi uskup, yang punya hak ya, diakon. Nah itu bisa. Apakah sudah menjawab? Untuk lebih praktisnya ya. Oke, kita langsung menutup perjumpaan kita pada kelas hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh saudara Roy. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, selamat siang. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan
khusus dalam proses pembelajaran Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar.